السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini biasanya kita belajar atau ngaji di Ahad pekan kedua, pekan ketiga ya. Hari ini kita merubah jadwalnya menjadi Sabtu subuh pekan ketiga. Sabtu subuh pekan ketiga, insyaallah taala kita terus mengkaji kitab Minhajul Muslim ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala. Termasuk pada bab adab makan dan minum. Ya, adab makan dan minum. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagi seorang mukmin, dia menjadikan makan dan minum itu adalah sebagai sarana, ya, adalah sebagai sarana, bukan sebagai tujuan. Sebagai sarana, bukan sebagai tujuan. Tujuan orang beriman makan, ya, untuk tujuan yang lebih besar, ya, untuk tujuan yang lebih utama. Apa itu? Ibadah. Ya. Sebab kalau makan dijadikan sebagai tujuan, maka orang ya akan menghabiskan waktunya dengan makan, jalan-jalan, ya, hiburan. Yang ini merupakan kebiasaan orang kafir. Ya, ini merupakan kebiasaan orang kafir. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, surah Muhammad ayat 12. Surah Muhammad ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah, terima kasih ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, yudkhilu, akan memasukkan, alladzina amanu, orang-orang beriman, wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal salih. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Beriman dan beramal salih dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang indah. Walladzina kafaru, adapun orang kafir, yatamatta'un,
kebiasaan mereka itu adalah bersenang-senang. Wa ya'kulun, dan makan. Nah, itulah kebiasaan orang kafir. Bersenang-senang dan makan. Kama ta'kulul an'am, sebagaimana makannya binatang. Wan naru mathwal lahum, dan Jahannam adalah tempat tinggal mereka. Nah, itulah kebiasaan orang-orang kafir, yakni bersenang-senang, senda gurau, ya, bercanda, banyak tertawa, ngumpul-ngumpul, tapi yang dibicarakan ma fi faidah, sesuatu yang tidak ada faidahnya. Yang penting senang saja, ya, tertawa terbahak-bahak begitu ya. Habis itu makan, main, ya. Habis kerja lagi, ya begitulah kebiasaan orang-orang yang tidak mempunyai pandangan jauh ke depan. Mereka akan menghabiskan hari-harinya. Ya, orang kafir kan begitu. Kerja, udah dapat duit, keliling, jalan-jalan, ya, senang-senang, gonta-ganti pasangan. Kan orang kafir. Beda sama orang Islam. Orang Islam ini serba teratur hidupnya. Ya. Maka mereka menjadikan makan itu sebagai wasilah, sebagai perantara untuk menjaga kesehatan badannya, yang kesehatannya itu akan dia pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beribadah kepada Allah, salat, puasa, haji, umroh dan seterusnya. Itu kan butuh kekuatan, butuh kesehatan. Ya. Apalagi orang umroh, orang haji, apalagi jihad, kemudian perang, butuh kekuatan fisik. Ya. Maka wasilahnya diantaranya adalah makan. Ya, diantaranya adalah makan. Nah, oleh sebab itulah Bapak Ibu yang Allah muliakan, karena kita menjadikan makan ini sebagai wasilah, sebagai perantara untuk sehat. Dengan kita sehat, kuat belajar, kuat ibadah, kuat sholat tahajud, kuat duduk di majelis ilmu, kita tidak akan, ya, berlebih-lebihan dalam makan. Itu konsepnya. Kita tidak akan berlebih-lebihan. Ya. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan surah Al-Baqarah ayat 60. Ya. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan. Kulu washrabu, makan dan minumlah, kata Allah Subhanahu wa taala. Makan dan minumlah. Tetapi di sini ada larangan, ya. Jangan berlebih-lebihan. Al-Baqarah ayat 30, Al-A'raf ayat 31. Kalau tadi Al-Baqarah ayat 60 kita disuruh makan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kulu mir rizqillah, makanlah dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tetapi konsepnya adalah, kata Allah Rabbuna tabaraka taala, ya, surah Al-A'raf, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin.
Ya. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah, ya, tapi jangan berlebih-lebihan. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, di dalam hadis juga disebutkan, ya, dalam hadis yang lain Rasulullah juga menyebutkan, kulu washrabu wa tasaddaqu bighairi makhilatin wala sarafin, kata Nabi. Hadis sahih. Kulu washrabu walbasu wa tasaddaqu bighairi makhilatin wala sarafin. Makanlah, minumlah, berpakaianlah, sedekahlah, tapi jangan diikuti dengan dua perkara. Ya. Ini konsepnya di dalam agama kita. Kulu, kata Nabi, kul washrab walbas watasaddaq. Makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah. Tapi jangan sombong dan jangan berlebih-lebihan. Ya, jangan sombong dan jangan berlebih-lebihan. Jadi disuruh makan, disuruh minum, disuruh berpakaian, disuruh sedekah. Jangan sombong dan jangan berlebih-lebihan. Ya. Makan tidak berlebih-lebihan dan tidak sombong. Apa makan dan minum yang sombong dan berlebih-lebihan itu? Tentu karena mentang-mentang makannya mahal. Makan di tempat yang mungkin ya kalangan menengah ke atas, lalu dia tampak-tampakkan ke orang lain. Ya. Sekarang kan yang penting foto dulu, Pak. Urusan makannya itu nomor sekian. Ada tempat yang sedang rame, ya. Udah, gimana caranya datang ke tempat situ? Habis itu foto posting. Belum tentu dia makan. Bahkan belum tentu juga dia datang ke dia belum tentu dia bisa makan di tempat itu karena mahal. Yang penting datang aja dulu, foto. Itu sombong. Untuk apa coba? Ya, menampak-nampakkan ke manusia makanan. Ya. Itu sombong. Itu terlarang. Bukan makan yang terlarang, tapi sombongnya. Ya. Ditampak-tampakkan makannya mahal. Ya. Yang itu bisa menyebabkan hasad, dengki dari orang-orang yang mohon maaf tidak mampu. Ya, tidak mampu. Ya. Pamer. Demikian juga dengan minum. Ya. Berpakaian. Pakaian-pakaian mahal dipakai di kalangan orang-orang miskin. Ya. Kita punya uang beli baju mahal tidak terlarang. Ya. Enggak ada larangannya. Yang penting kita mampu, tidak dengan uang haram. Oh ya. Selama kita mampu enggak masalah. Kita punya mobil bagus, rumah bagus. Ya, tidak masalah. Yang masalah itu ditampak-tampakkan. Pamer. Apalagi pamernya kepada orang-orang miskin. Yang bisa menyebabkan orang miskin itu ya cemburu, dengki, akhirnya berpikiran buruk. Memang sengaja pamer. Makanya konsep kita berpakaian itu di dalam hadis Nabi, jangan sampai kita sama dengan orang Yahudi. Makanya kata Rasulullah SAW, angkat kainmu sampai di atas mata kakimu bagi laki-laki. Kenapa? Biar kalian berbeda dengan orang kafir. Kenapa orang kafir?
Orang kafir itu pakaiannya melebihi mata kaki sampai ke tanah, dan itu simbol kesombongan mereka. Ya, itu simbol sesuatu yang identik melekat pada diri orang kafir itu. Pakaian mereka bagi laki-lakinya di bawah mata kaki sampai menyentuh tanah. Maka kita orang Islam disuruh untuk diangkat, ya, untuk diangkat, agar berbeda. Ya, makanya di dalam banyak hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, ma asfala bainal ka'baini fa finnar. Apa yang ada di antara atau apa yang ada di bawah mata kaki itu neraka, kata Nabi. Ya. Walaupun nanti berbeda pendapat para ahli, ya, sombong tidak boleh. Ada yang mengatakan asal tidak sombong. Tapi pendapat yang kuat, sombong tidak sombong, kita angkat kain kita di atas mata kaki. Itu membuat kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi bagi orang beriman ini, makan itu adalah sebagai wasilah, sebagai perantara. Makanya jangan berlebih-lebihan. Kalau udah makan berlebih-lebihan, itu cenderung ibadah malas. Makanya Nabi buka puasa kurma. Ya, kurma. 3, 5. Oh, ganjil. Saya juga ganjil, Ustaz. Tapi 89 juga ganjil. 99 juga ganjil. Ya. Jadi Nabi makan kurma buka puasa agar tidak kaget perut. Ya, tetap terjaga semangat ibadah. Kalau udah diisi banyak air, apalagi air es, ya. Apalagi orang Jakarta ini buka kurma sunnah, gorengan wajib, ya, pakai cabai, ya, gorengannya tangan kanan, cabainya tangan kiri. Itu. Yang lebih wajib lagi kadang-kadang ngerokok. Nah, makanya orang yang ngerokok itu, ya, begitu Allahu Akbar, setelah minum yang dicari apa? Rokok. Penutup sahur, ya, oh masih bisa nih sebatang nih, ya. Kadang-kadang sebagian orang yang masih ngerokok, di sini kan nggak ada yang ngerokok kan, di sini nanti keluar nggak tahu, ya. Jadi itu yang pertama, kalau udah berlebih-lebihan identik dengan semangat ibadah turun. Kalau udah banyak makannya, ya, cenderung bawaannya ngantuk, pasti itu, pasti. Ya, tidak bisa dipungkiri. Ya. Nah, yang kedua, makanan yang berlebih-lebihan ini, ya, itu sekarang sudah banyak ustadz dokter, ya, tabib, ya. Ada Ustadz Abdurrahman Dhani. Itu kalau udah makan berlebih-lebihan, makannya banyak, identik dengan penyakit, ya. Identik dengan penyakit, ya. Bagaimana tidak? Udah makannya banyak, tidur, dikit gerak, ya. Karena geraknya sedikit, ya udah katanya numpuk menjadi lemak, katanya begitu, ya. Tapi memang, ya, beda. Orang yang geraknya sedikit dengan yang banyak, makannya banyak, geraknya sedikit, beda. Ya, bawaannya lemas, ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi luar biasa Nabi kita itu. Ya. Nabi kita disebutkan dalam hadis, nahnu qaumun la na'kulu hatta naju'a wa idza akalna la nasba'u. Nah, itu. Kami adalah kaum, ini hadis sahih, ya. Kami adalah kaum, kata Rasulullah SAW, la na'kulu hatta naju'a, tidak akan makan sampai kami lapar. Ya. Kalau udah lapar baru makan. Nah, wa idza akalna la nasba'. Ya. Dan ketika beliau makan tidak sampai kenyang. Nah, itu Nabi, Pak. Makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu Nabi.
Ya, itu Nabi, Pak. Kalau kita ini aduh, ya, subhanallah. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Konsep ini ya adalah konsep yang Nabi ajarkan kepada kita agar kita semangat ibadah. Ya, semangat ibadah, kuat sholat tahajud. Saya sendiri merasa, Pak, saya sendiri nih, saya kalau makan malam itu agak susah bangunnya untuk sholat malam bagi saya. Makanya saya sudah agak lama ini nggak makan malam ya. Saya kalau udah makan malam itu susah, agak susah. Ya bisa tapi agak susah. Belum lagi ke toilet, belum lagi ke kamar kecilnya. Itu pasti buang hajat. Ya, pasti. Tapi kalau nggak makan malam, insya Allah saya nggak buang hajat. Palingnya sekedar buang air saja, buang air kecil. Ya, itu saya rasakan sendiri. Ya, kalau udah makan malam, itu identik dengan buang air besar. Nah, itu menyita waktu. Habis waktu untuk ibadah, akhirnya sedikit waktu kita untuk ibadah. Ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, bagaimana caranya agar kita tetap semangat ibadah? Ya, nah, di antara caranya kurangi makan. Kurangi makan. Nah, kalau makan jangan berlebih-lebihan. Nah, di dalam hadis juga disebutkan di antara ciri manusia akhir zaman, ya, di antara ciri manusia akhir zaman itu makanannya itu banyak. Makanannya banyak. Miqdar ukurannya. Ya, itu manusia akhir zaman. Ukurannya banyak dan rupa-rupanya banyak. Ada ini, ada itu, ya. Itu ciri makan akhir zaman. Miqdar itu ukuran dan alwan bentuknya. Ya, ada ini di piring itu, ada ini, ada ini, ada itu, macam-macam. Ya, bukannya haram, boleh saja, tapi jangan berlebih-lebihan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau Nabi, ya itu tadi konsepnya. Makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Dari sini, maka dalam urusan makan, ya, urusan makan dan minum, seorang muslim hendaklah ya senantiasa tetap di atas syariat yang telah ditentukan. Ya. Selain memperhatikan ukuran tujuan kita makan, bahwa tujuan kita makan agar kuat beribadah, bukan ya bersenang-senang. Sebab kalau bersenang-senang itu tujuan orang kafir. Ya. Sama seperti bepergian. Kita ke puncak, kita kemana, tujuan kita adalah ibadah, bukan bersenang-senang. Ya. Senang-senang itu bonus saja. Ya. Kita liburan kemana, bawa istri, bawa keluarga, bawa anak, ya. Tujuannya ibadah. Bukan bersenang-senang. Bersenang-senang itu bonus. Ya, nilai. Ya, sama dengan makan. Tujuan kita adalah ibadah, bukan bersenang-senang. Kalau makan bersenang-senang, itu orang kafir. Ya, surah Muhammad tadi. Nah, makanya ada aturannya tadi itu. Ya, jangan berlebih-lebihan. Tujuannya jelas harus ibadah. Ya. Makan dan minum itu, Pak, hukumnya mubah. Mau makan silahkan, enggak makan silahkan. Enggak dosa kita dengan tidak makan. Ya. Tapi kalau kita makan tujuannya ibadah, dapat pahala. Ya. Maka jangan sampai makan ini tidak bernilai di sisi Allah. Nah, di antara hal yang perlu kita perhatikan selain tadi,
Yang pertama adalah hendaklah kita makan dan minum yang bagus. Ya, yang bagus. Coba kita perhatikan doa Nabi setiap selesai sholat subuh. Setiap selesai sholat subuh Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Aku mohon kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Coba perhatikan. Di dalam doa ini tidak ada kata halal, tapi baik. Kenapa Bapak Ibu? Nabi tidak katakan, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal. Nabi tidak berdoa itu. Yang Nabi minta adalah rezeki yang baik. Apa bedanya? Apa maksudnya? Bagi orang beriman, dia akan makan sesuatu yang baik. Sudah pasti halal. Halal belum tentu baik. Ya. Halal belum tentu baik. Tapi kalau baik, itu halal. Ya. Banyak minuman halal. Ada label halal MUI. Tapi belum tentu baik. Ya, ada zat ininya, ya. Banyak makanan di pinggir jalan halal. Tapi mungkin minyaknya banyak. Ya, udah minyak sekian kali pakai, masih dipakai lagi. Itu belum tentu baik. Ya. Maka kalau kebaikan itu untuk kesehatan. Adapun halal adalah jangan sampai masuk ke dalam perut kita, ke dalam perut istri kita, ke dalam perut anak kita sesuatu yang haram. Kalau halal memperhatikan kesehatannya. Ya. Kata Ibnu Qayyim dalam satu kitabnya itu, mohon maaf, ibadah ini katanya seperti obat. Obat bagi sebagian orang tidak suka karena mungkin terasa pahit. Terasa pahit. Tapi kalau dia dikonsumsi atas izin Allah Subhanahu wa taala, bisa sehat, bekerja di tubuh baik. Tapi makanan murahan, dosa ini seperti makanan murahan. Ya, tampilan saja yang bagus. Tapi campuran-campurnya itu enggak bagus ke tubuh kita. Begitulah dosa. Sama seperti makanan. Makanan yang tidak diperhatikan kebaikannya. Ya. Maka firman Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah 172, surah Al-Baqarah 172, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, makanlah yang baik dari apa yang kami berikan kepada kamu. Jadi sesuatu yang baik. Banyak minum es itu kan nggak baik. Nggak baik ke tubuh kita. Apalagi pas puasa, ya. Tapi terasa enak. Coba kita haji atau umroh. Lagi panas-panas Pak. Masuk Masjid Haram, Masjid Nabawi. Ambil air zam-zam yang dingin. Itu enak. Panas-panas. Panasnya 45 derajat. Kalau di Arab 45 biasa. Ya, 45 langsung masuk masjid, cari itu air zam-zam yang dingin. Enak sekali. Tapi itu 3 hari tunggu. Pecah-pecah bibir kita. Ya. Hilang suara kita. Berarti itu enggak baik. Ya. Enggak baik ke tubuh kita. Bagi orang tertentu mungkin tidak masalah. Ada kekebalan tubuh. Ya. Jadi ini yang selalu diperhatikan dalam agama. Ya.
sebelum yang halalnya, yang baiknya dulu diperhatikan. Kalau baik halal, halal belum tentu baik. Makanya Nabi minta, aku mohon kepadamu rezeki yang baik. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, surah Al-Baqarah tadi ayat 172. Barulah kemudian tadi halalnya. Jangan sampai kita makan minum yang haram. Haram itu ada dua. Ada haram karena zatnya, ada haram karena proses mendapatkannya. Haram karena zat, ya khinzir, ya khinzir itu mohon maaf ya babi, itu haram karena zatnya. Ya, tidak boleh ya kita memakannya. Bangkai, ya, sesuatu yang disembelih bukan karena Allah, tuh zatnya jadi haram. Nah, ada yang haram karena proses. Uang korupsi, uang nipu, ya, nipu rakyat. Ada orang, ini belum lama nih, kan uang pemilihan umum ditipu, ya, ditilap. Mestinya orang dapat 1.200.000, dikasih 700.000. Itu ada. Ya. Dikorupsi 40 juta. Ada. Ya. Itu kalau dimakan bertanggung jawab kepada ratusan juta orang Indonesia. Ya. Jadi ada haram karena zat seperti khinzir tadi, harus selalu diperhatikan. Ya. Bercampur babi, ya. Makanya label MUI itu harus diperhatikan betul. Ada yang haram karena zat, ada yang haram karena proses. Prosesnya itu adalah proses mendapatkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa, ya, barang siapa dagingnya tumbuh dari perkara yang haram, maka neraka tempat duduknya. Allah telah mempersiapkan baginya neraka sebagai tempat tinggalnya nanti. Yang dagingnya tumbuh dari perkara yang haram. Apakah haram karena zat atau haram karena proses mendapatkannya? Ya. Makanya seorang istri ketika suaminya berangkat kerja, jangan lupa didoakan. Ya. Mudah-mudahan suamiku pulang bawa rezeki yang baik dan halal. Ya. Tiba-tiba ada sesuatu yang aneh ditanya tuh. Ya, jangan senang. Jangan bahagia kok tiba-tiba banyak. Ya, ditanya dari mana. Suami digitukan oleh istrinya, senang, bahagia. Berarti istrinya peduli. Ya. Istrinya peduli, sayang tuh istrinya. Suami seperti itu. Wah, udah ambil aja. Gak mungkin ini haram. Ya, wajar saja seorang istri bertanya, khawatir yang masuk ke dalam rumah sesuatu yang haram. Ya. Kita sebagai seorang pedagang harus diperhatikan jual belinya. Ini masuk riba apa tidak? Sebagai seorang pedagang di pasar, ini masuk jual beli gharar apa tidak? Nipu orang apa tidak? Ini harus diperhatikan. Iya. Jangan sampai dia menjadi daging dalam tubuh kita. Ya, menjadi daging dalam tubuh itu bisa. Tadi saya sebutkan tujuan kita makan kan kuat ibadah. Tapi kalau makan dari perkara yang haram, kita akan berpenyakit. Pasti sakit orang. Ya. Jadi saya ulangi, makan minum dari hal yang haram
Apakah karena zatnya atau proses itu, orangnya itu pasti sakit. Pasti sakit. Paling tidak terasa 40 tahun. Ya, 40 tahun setelah dia makan. Itu baru terasa. Kalau tidak langsung 40 tahun. Ya. Efek buruk itu disebutkan dalam kitab Asharuz Dzunub wal Ma'asi oleh Ibnu Qayyim Ad-Da' wad Dawa, obat dan penyakit. Pengaruh dosa terhadap tubuh. Di antaranya dosa makan haram. Tubuh ini berpenyakit. Ya. Tapi tidak selamanya sakit dengan dosa. Bisa juga ada orang sakit karena kasih sayang Allah. Banyak para ulama sakit juga. Sampai Nabi kita juga sakit. Ya. Tapi dosa ini identik dengan penyakit. Ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi diperhatikan halal haramnya. Ya. Jangan sampai kita mengkonsumsi sesuatu yang haram. Apakah zatnya atau proses mendapatkannya. Yang berikutnya, tadi sudah saya sebutkan, yang kedua, untuk apa kita makan? Pastikan niat makan dan minum untuk menguatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi pahala. Ya, kalau niatnya senang-senang, gak dapat apa-apa. Ya, apalagi kalau niatnya pamer, gak dapat apa-apa. Maka niatkan ketika makan dan minum agar kita kuat beribadah. Maka dengan makan minum seperti itu, kata pengarang kitab, kita dapat pahala. Ya, kita dapat pahala. Sebab sesuatu yang mubah, ya, saya ulangi, makan minum itu hukumnya mubah. Tidur hukumnya mubah. Jalan-jalan hukumnya mubah. Mubah semua. Ya. Tapi jika dia diniatkan dengan sesuatu yang baik, maka menjadi sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan orangnya diberikan pahala oleh Allah Jalla wa ala. Ya. Beda dengan ngaji. Ngaji ini ya ibadah. Salat ibadah. Tapi makan, minum, tidur, jalan-jalan itu urusan dunia. Ya. Makan enggak dosa. Makan belum tentu dapat pahala. Ya. Maka niatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, yang ketiga, yang pertama tadi perhatikan halal haramnya, baiknya. Yang kedua, niatkan makan karena Allah. Yang ketiga adalah, ini sudah masuk dalam adab-adabnya, hendaklah kita mencuci tangan, ya. Nah, itu sudah paham kita mencuci tangan, ya. Karena Nabi itu makanya ada buku Ar-Rasul At-Tabib, Rasul sang dokter. Ya, ada juga buku Rasul sang pemimpin perang. Banyak. Rasul sang dokter. Ya. Mencuci tangan, ya, jangan sampai kotor, ya. Karena sebaik-baik makan itu pakai tangan, bukan pakai sendok. Nah, itu sebaik-baik makan pakai tangan. Ada seorang ulama namanya Buya Hamka, Allah yarham Buya Hamka, ulama dari Sumatera Barat, Maninjau, ya, pejuang, pernah jadi ketua MUI, memfatwakan mengucapkan selamat Natal haram, dimarahi oleh pemerintah. Ya, kalau kau tidak cabut fatwamu, dicopot jabatan sebagai ketua MUI. Mendingan jabatan saya dicopot daripada menarik fatwa hukum haramnya mengucapkan Natal. Itu ulama dulu berani. Buya Hamka datang ke Eropa.
ya, lalu makan pakai tangan, diketawain, ya, diketawain dia, dikira kampungan, kan ada sendok, ada garpu, ya, ini orang kampungan. Apa kata Buya Hamka? Tangan saya ini yang make hanya saya, ya, dijamin higienis, dijamin bersih. Tapi kalau sendok yang kalian pakai itu sudah berapa mulut yang memakainya? Itu kata Ibu Hamka. Ya, udah berapa mulut itu yang memakai sendok itu? Walaupun dicuci, tapi tangan saya hanya saya sendiri yang pakai. Ya, jadi bukan karena orang kampungan, karena memperhatikan kehalalannya, kebersihannya. Ya, sebelum makan cuci tangan. Yang keempat, ketika makan hendaklah meletakkan makanannya pada tempat makan yang menempel di lantai. Ya. Sebaiknya tidak di atas meja makan. Ya, sebaiknya tidak di atas meja makan. Kenapa? Subhanallah. Karena itu membuat kita lebih tawadhu. Ya. Membuat kita lebih tawadhu. Makan di apa ini? Ya. Ini berdasarkan perkataan Anas bin Malik, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Rasul ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan di atas meja. Ya, tidak pernah makan di atas meja. Selalu makan di lantai. Sederhana, tawadhu. Ya. Subhanallah. Itu Nabi kita. Tidak menunjukkan orang hebat. Ya. Ya. Yang berikutnya, ya, itu tidak harus Pak ya. Bukan berarti makan di meja terlarang. Bukan berarti. Lebih baik saja makan di lantai. Lebih baik. Boleh saja di meja. Boleh. Ya. Yang berikutnya adalah ketika kita makan, yang kelima, duduklah dengan tawadhu. Ya. Yaitu duduk di atas kedua lututnya atau duduk di atas punggung kedua kaki. Ya. Atau berposisi dengan kaki kiri dengan ya kaki kanan ditegakkan dan duduk di atas kaki kiri. Ya. Jadi posisinya saya ulangi, ini cara Nabi ini ketika makan. Berposisi dengan kaki kanan ditegakkan dan duduk atau bertumpu di atas kaki kiri. Subhanallah. Sebagaimana posisi duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la akulu muttaki'an. Aku tidak pernah makan sambil bersandar. Aku tidak pernah makan sambil bersandar. Innama ana abdun. Aku hanyalah seorang hamba. Akulu kama ya'kulul abdu. Aku makan sebagaimana layaknya seorang hamba makan. Ya. Wa ajlisu kama yajlisul abdu. Dan aku pun duduk sebagaimana layaknya seorang hamba duduk. Makanya di Madinah ada restoran mahal, ya, itu semua duduk, dibikin untuk 6 orang, ya. Itu restoran mahal terkenal di Madinah.
sekitar 1 kilo dari Masjid Nabawi. Ya, misalnya kalau satu ruang ini, nah disekat lagi, semua duduk. Ya, semua duduk. Ada lagi restoran Yaman di Madinah, duduk. Ya, nggak ada yang pakai meja, duduk semua. Itu restoran mahal. Saya dibawa teman saya makan. Ya, jadi Bapak Ibu, begitulah cara makannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kesederhanaan. Ya, menunjukkan kesederhanaan. Ya. Dan Nabi ingin mengatakan, menjelaskan kepada kita, Nabi itu pasti bahagia dengan cara makan begitu. Ya. Ternyata bahagia itu tidak selamanya datang dari orang yang duitnya banyak. Ya, ternyata bahagia itu tidak selamanya datang dengan makanan yang mewah di tempat yang mahal. Ya. Bahagia itu bisa datang dari sesuatu yang sangat sederhana. Ya. Makan nasi bungkus bareng istri, bareng anak, enak sekali. Ya. Kita santri biasanya kalau santri itu biasa makan, sampai sekarang makan pakai nasi bungkus, ya, tatakan piring. Nah, itu juga bergantung kepada kebiasaan. Kalau kami dulu di pondok, satu piring bisa berdua, piring kecil. Beli nampan, ya. Ini nanti pada adab berikutnya. Yang keenam, adab ketika kita makan adalah ridha dengan makanan yang ada dan jangan pernah mencelanya. Terutama masakan istri. Ya, jangan pernah mencela masakan istri. Ridha terhadap makanan ada, tidak mencelanya. Jika tertarik, ya makan. Dan jika tidak tertarik, tinggalkan, jangan dikata-katain. Hal ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan. Rasulullah tidak pernah mencela makanan. Apabila beliau menyukainya, beliau memakannya. Dan apabila tidak menyukainya, beliau meninggalkannya. Maka kalau istri suaminya tahu tidak suka makanan ini, ya jangan dibelikan itu, jangan dimasakan itu, jangan dimasakin itu. Ya. Sudah tahu ini suami nggak senang, ya itu yang dimasak. Ya. Tapi istri senang, nggak bisa mengikuti selera sendiri. Ya. Itu Nabi. Kalau suka dimakan, tidak suka ditinggalkan. Ya. Yang ketujuh, makan bersama-sama dengan orang lain, tamu, keluarga, kerabat, atau anak-anak, atau pembantu. Ya, dengan pembantu, usahakan sering makan bersama. Ya, kalau kita makan, ya, di situ ada istri, ada anak, sertakan pembantu. Jangan dibedakan. Ya, apa yang kita makan itu juga yang dimakan oleh pembantu kita. Ya. Itu sunnahnya seperti itu. Ijtami'u ala ta'amikum wa dhkuru ismallah alaihi yubarak lakum fih. Hendaklah kalian makan secara bersama-sama dan sebutlah nama Allah, maka kalian akan diberi berkah. Ternyata makan bersama itu berkah. Ya. Makan bersama berkah. Kami dulu di pondok, satu nampan bisa 6 orang, bisa 7 orang. Ya, walaupun ya kalau sisi kemanusiaan dikedepankan, ada sisi enak tidak enaknya. Enak bagi orang yang ngunyahnya cepat. Tangannya besar, ngunyahnya cepat. Ya. Yang lain belum habis, dia udah berapa kali.
Ya. Nah, itu di hati, ya, geredek itu. Ya. Tapi dari sisi ibadah, dari sisi kebersamaan, ya, subhanallah, enak sekali. Ya, kita juga cepat kenyang. Kalau makan bersama itu kenyangnya cepat. Ya. Dan cukup. Ya. Di dalam hadis yang lain, Nabi katakan, makanan untuk satu orang bisa untuk dua orang. Makanan untuk dua bisa untuk tiga. Makanan tiga bisa untuk empat orang. Itu kalau makan bersama. Ya, kalau makan bersama. Apa yang kita makan untuk kita sendiri bisa untuk berdua. Bisa. Dan kenyangnya sama, bahkan lebih kenyang makan bersama dari makan sendiri. Itulah keberkahannya. Ya, itulah keberkahan. Dan Bapak Ibu yang Allah muliakan, makan bersama ini memperkuat persaudaraan. Memperkuat persaudaraan. Makanya di kampung-kampung kita orang timur, ya, orang ada acara makan, ada acara makan. Ya. Karena itulah memperkuat, mempererat ukhuwah. Ya, makan. Kadang-kadang belum apa-apa udah mau makan. Ya. Kerjaan belum selesai, sudah makan, ngantuk, tinggal. Ada yang begitu. Ya. Jadi ijtami'u ala ta'amikum wa dhkuru ismallahi alaih yubarak lakum fih. Makan bersamalah, kata Nabi. Sebutlah nama Allah, kalian akan diberkahi. Yang berikutnya, ya, sebelum makan hendaklah membaca bismillah. Sebelum makan baca bismillah, lupa, ingatnya tengah makan. Maka tetap baca bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Ya. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Jadi sebelum makan baca bismillah. Tiba-tiba lupa, Pak. Ingatnya udah makan. Tetap dibaca tapi ditambah bismillahi fi awwalihi wa akhirihi, atau bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Ya. Meskipun ingatnya udah makan, ingatnya udah buang air, kayaknya saya lupa baca bismillah tadi. Maka bacanya bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Ya, orang lagi buang hajat kan macam-macam dipikir. Ya, saya baca bismillah enggak tadi ya? Ya. Ingatnya dalam toilet nggak boleh dibaca. Bacanya nanti di luar. Intinya baca bismillah. Sebelum, ketika ingat tengah makan, langsung dibaca bismillahi fi awwalihi wa akhiru. Ingatnya di akhir udah selesai makan, bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Maka makan seperti ini insyaallah ya diberkahi oleh Allah dan cepat kenyang. Kalau enggak baca bismillah, itu nafsuan, enggak puas-puas. Ya, karena katanya makannya bareng syaitan. Masuk rumah tidak baca bismillah, di rumahnya dengan syaitan. Makan tidak baca bismillah, makannya dengan syaitan. Makanya orang seperti ini enggak kenyang-kenyang. Makannya banyak. Karena makan bareng syaitan. Ya, makan bareng syaitan. Tapi kalau baca bismillah, ya, cepat kenyang. Tidak nafsuan. Ya. Dan ternyata ini penyakit, Pak. Bahkan Nabi sendiri berdoa kepada Allah, apa? Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari hati yang tidak takut,
dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari jiwa yang tidak pernah merasa kenyang. Nggak kenyang-kenyang. Ya. Padahal sudah 2 piring, nggak kenyang. Kenapa? Makannya bareng syaitan. Kenapa makan bareng syaitan? Tidak baca bismillah, tidak ada keberkahan. Ya. Makan yang diberkahi itu sedikit, tapi menguatkan. Sedikit menyemangati ibadah, itu makan yang diberkahi. Banyak, ya, semangat ibadah turun, itu makan yang nggak diberkahi. Ya. Yang kita cari dari makan itu keberkahannya. Berkah itu apa? Berkah itu adalah bertambah kebaikan. Maka kalau orang makan semangat ibadahnya turun, itu tidak berkah makannya. Ya. Nikah yang diberkahi, makanya orang datang ke pernikahan kita doakan, ya, barakallahu laka wa baraka alaika. Pernikahan yang berkahi apa? Pernikahan yang setelah dia menikah lebih dekat kepada Allah. Itulah pernikahan yang diberkahi. Maka kalau ada orang nikah jauh dari Allah, pernikahannya tidak diberkahi. Iya. Makan yang diberkahi, sesudah makan semangat ibadah, itulah makan diberkahi. Sesudah makan semangat ibadah turun, makannya tidak diberkahi. Bagaimana caranya agar makan diberkahi? Makanlah secara berjamaah dan makan sederhana serta makan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak akan diberkahi makannya. Yang berikutnya, sesudah makan jangan lupa membaca hamdalah. Ya, jangan lupa membaca hamdalah. Paling tidak alhamdulillah. Itu paling tidak. Tapi mau lebih lengkap bagus. Setiap selesai makan baca alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu doa yang lengkap setiap selesai makan. Ya, doanya adalah alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagimu ya Allah yang telah memberikan makan dan telah memberikan rezeki ini kepadaku. Tiada daya dan upaya kecuali semua darimu. Kita tidak bisa makan kecuali karena Allah. Ya. Min ghairi haulin minni wala quwwah. Tiada daya dan upaya kecuali semua darimu ya Allah. Ya, bersyukur kita udah makan. Banyak saudara-saudara kita yang susah makan. Walaupun besok kita akan makan siang gratis, ya. Ya. Tapi kayaknya buat anak-anak ya. Ibu-ibu ya. Hah? Oh 2009 makanya. 2029 mulainya. Oh masih jauh. Hah? Nggak jadi Pak. Ya. Jadi nggak ada lagi istilah nggak ada makan siang gratis. Besok udah mulai gratis semua. Ya. Jadi bersyukur pada Allah. Kita tidak bisa makan kecuali karena Allah. Ya. Makanya setiap selesai makan, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya. Kita tidak bisa kecuali karena Allah. Walaupun perantara suami. Ya. Tetap muji Allah. Karena apa yang kita makan ini Pak, pahala bagi kita. Apa yang dimakan oleh istri itu pahala bagi suaminya. Ya. Setiap apa kata Nabi itu ya, setiap apa yang masuk ke dalam mulut istri itu menjadi pahala bagi suaminya. Ya. Makanya suruh banyak istrinya makan. Ya suaminya dapat pahala. Ya. Apalagi kalau yang makan banyak. Paham Pak? Ya. Kalau yang istrinya satu ya nggak banyak makannya. Kalau istrinya banyak makannya. Ya.
Habis itu kalau istri suruh banyak makan, nggak tertarik kita. Karena udah gemuk juga dia. Nah, makanya sewajarnya saja. Tapi kata Nabi apa? Setiap yang dimakan oleh anak, itu pahala bagi bapaknya. Setiap yang dimakan oleh istri, pahala bagi suaminya. Tapi tetap kita memuji Allah. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagimu ya Allah yang telah memberi makan ini kepada aku, yang melimpahkan rezeki ini kepada aku, tiada daya dan upaya kecuali semua darimu. Bersyukur pada Allah, berterima kasih kepada manusia. Ya, barulah istri terima kasih kepada suami, anak terima kasih kepada bapak. Kenapa? Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, susah dia bersyukur pada Allah. Ya, makanya ajarkan anak kita untuk berterima kasih kepada bapaknya. Setiap kita belikan apa, ajarkan. Jazakallah. Istri setiap selesai makan, ucapkan kepada suaminya, jazakallah. Semoga engkau dapat pahala, dapat balasan dari Allah. Ya, memang dari Allah, tapi perantara dari orang tua. Memang dari Allah, perantaranya dari suami. Bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada yang menjadi perantara. Ini kan kadang-kadang yang agak hilang dari seorang anak kepada orang tuanya. Berterima kasih kepada orang tua. Ucapkan jazakallah. Ya, maka kata Nabi, setiap orang yang berbuat baik kepada kita, apapun bentuknya, jangan lupa membaca jazakallah. Ya. Apapun bentuk kebaikan orang kepada kita, ucapkan jazakallah. Apalagi seorang istri yang tiap hari ya atas izin Allah oleh suaminya dibahagiakan. Seorang anak yang setiap hari dibahagiakan oleh orang tuanya. Ucapkan jazakallah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang berikutnya adalah makanlah dengan tangan kanan dan minum dengan tangan kanan. Sebab yang makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri itu syaitan. Ya. Yang makan minum dengan tangan kiri adalah syaitan. Maka kita wajib makan minum dengan tangan kanan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang berikutnya ini yang ya kadang-kadang orang masih remehin ini Pak ya, makan minum dengan tangan kiri ini ya. Itu syaitan ya. Ya. Kalau makan dengan tangan kiri, itu udah enggak berkah. Udah enggak berkah. Ya, ini harus kita perkuat ya. Orang yang ngaji itu dengan yang tidak ngaji nanti kelihatan. Orang kalau sudah ngaji enggak bakal dia makan minum pakai tangan kiri, ya. Nah, yang berikutnya adalah ya, jangan mubazir. Maka makan minum itu mesti dihabiskan. Jangan sisakan sesuatu apapun. Ya, termasuk butir nasi, karena kita tidak tahu kata Nabi di mana keberkahannya. Udah 10 punya, 10 masuk ke dalam perut, mulut, ternyata ada tersisa beberapa butir. Bisa jadi berkahnya itu di butiran yang tidak terangkat, yang tidak kita makan. Maka dihabiskan. Oleh sebab itulah sunnah hukumnya kita menjilat tangan kita. Ya, menjilat tangan kita. Ya. Dan tadi itu sebaik-baik makan dengan tangan, di akhir makan kita jilat. Ya, itu hukumnya sunnah. Ya, karena bisa jadi keberkahannya di situ. Ya. Atau kata Nabi, jilatkan ke orang lain. Ya, ya istri kita lah. Ya, sesekali boleh. Ya, itu boleh hukumnya. Ya. Nah, inilah di antara adab-adab makan ya
yang kita pelajari pada hari ini. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang kita makan ini sumbernya semua halal dan kita tidak pernah sombong, dan hadirkan dalam diri kita ketika makan masih banyak orang lain yang belum makan. Ya. Oleh sebab itu, selain kita makan, kita berikan istri kita, kita kasih istri kita, bagaimana juga kita bisa berbagi kepada orang lain. Ya. Dan orang yang disediakan fasilitas kenikmatan surga, di antaranya adalah orang-orang yang senang memberi makan kepada orang lain. Ya. Dalam Al-Quran surah Al-Insan Allah sebutkan, orang yang disiapkan oleh Allah surga dengan segala fasilitasnya itu, di antara sebabnya adalah karena dia senang memberi makan kepada orang. Ya. Innama wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira. Dan kami senang memberi makan kepada orang-orang miskin, senang memberi makan kepada anak yatim. Ya. Yang niatnya adalah untuk surga, bukan untuk dipilih. Ya. Sekarang kemarin kan banyak bagi-bagi sembako karena ingin dipilih. Ya, tapi kita senang memberi makan. Ya. Senang memberi minuman. Berharap mudah-mudahan kelak Allah mengganti dengan makanan surga. Barakallahu fikum. Demikian kajian kita pada hari ini. Insyaallah kita sambung nanti pada tapi udah masuk Ramadan ya. Bulan Ramadan. Ya. Mungkin ada yang ingin ditanya, 1-2 pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan Ustadz bilang Rasulullah kan tidak pernah mencela makanan dan kalau tidak suka ditinggalin. Cuma kalau begitu kan berarti nggak tahu tuh kekurangannya apa, Tat. Kalau misalnya harim kita masakin terus kita nggak celah, terus kita tinggalin aja, besok-besok bisa-bisa nggak dimasakin juga, Tat. Iya kan? Atau plus juga didiemin juga kalau nggak kita ngomong, Tat. Maksudnya Ya, makanya gitu. Sampaikan saja. Ya, makanya di antara sunnahnya itu berpasangan, sampaikan apa yang disukai, apa yang tidak disukai. Saya 2 bulan lalu mendengarkan ceramah Dr. Firanda Andirja. Di antara hal yang melanggengkan pasangan suami istri itu adalah tanya kepada istri apa yang dia sukai. Dan seorang suami tanya kepada seorang istri tanya kepada suami apa yang disukai oleh suaminya, apa yang tidak disukai oleh suaminya. Tanya dulu. Ya. Udah tahu nggak suka. Sampean nggak suka apa? Nah, dimasak ya. Nggak suka cuma masak. Makanya caranya kata Dr. Firanda saling bertanya. Ya. Saling bertanya. Ya, demikian. Ya. Tadi kan masalah makan kan jangan terlalu banyak, kan gitu. Kadang anak kita kan masa pertumbuhan makannya tuh banyak, Tat. Ya. Nah, itu apa harus kita larang karena kalau dia makan dikit banyak jajannya juga. Iya. Iya kan? Nah, kita yang takor juga kan gitu, Tat. Jadi Iya. apa kita nasehatin biar makannya dikit ya bagaimana, Tat? Karena emang pertumbuhan makannya emang terlalu banyak kadang gitu. Masih, Tat. Kalau anak kecil tidak apa-apa. Karena masih bisa dikatakan penyakit dengan sebab makan itu ya tidak terlalu berisiko. Ya, bagi kita orang tua bisa jadi anak kecil itu kalau dengan makan banyak dia lebih semangat. Ya. Kalau kita apalagi 40 ke atas, Pak ya. 40 ke atas. Kalau udah makan banyak itu berisiko dengan penyakit. Berisiko dengan semangat kerja, berisiko semangat ibadah. Kalau anak kecil, ya masa pertumbuhan. Walaupun ya diajarkan tetap. Ya diajarkan tetap. Demikian. Terakhir, 1. Kalau tidak ada cukup ya. Demikian kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat.
Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.